Baik, berikutnya Fada ini silakan sudah bersama jamaah. Ya, Sofyan dan pemirsa, ini juga sudah ada jamaah berikutnya yang ingin bertanya kepada guru-guru kita. Assalamualaikum Ibu, ini dengan Ibu siapa Bu? Ibu Tuti, Mbak. Ibu Tuti, pertanyaannya apa ini Bu? Gini Pak Ustadz dan Bu Ustazah, kalau syirik besar kita sudah tahu ya Bu, dengan segala konsekuensinya. Yang saya ingin tanyakan mungkin kepada Ustazah juga sesama wanita. Kita, wanita ini mungkin ada syirik-syirik kecil yang kita lakukan tapi tidak sadar bahwa itu syirik. Nah yang saya tanyakan, apa saja syirik-syirik kecil yang biasa kita lakukan dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih Bu Ustazah. Masya Allah, jadi Ibu Tuti menanyakan mengenai syirik-syirik kecil yang mungkin terlewat oleh kita. Silahkan Ustazah Nada langsung menjawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu. Mewakili pertanyaan dari bunda-bunda semua yang ada di sini, betul ya? Yang terkadang dilewati oleh sebahagian kita khususnya kaum perempuan adalah terlalu asyik menggunakan handphone. Bapak langsung ngeliatin istrinya. Terlalu asik menggunakan handphone sehingga lupa akan kewajiban-kewajiban kita. Seorang anak asyik menggunakan handphone ketika orang tuanya bilang, nah tolongin ibu beliin minyak di warung. Ntar dulu mah masih main HP. Akhirnya terlalu menjadikan handphone itu salah satu. Ini yang suka kita alami. Dan termasuk ketika seorang istri, ini mohon maaf, seorang ibu, seorang perempuan dengan asyiknya main handphone, suami pulang enggak tahu tiba-tiba suaminya udah dalam rumah. Nah, di antara aktivitas harian kita adalah jadikanlah handphone, gadget yang memang sudah tidak bisa kita hindari di akhir zaman semacam ini. Jadikanlah alat justru untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan berpaling karena handphone dari kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita kepada suami, kita kepada anak-anak kita kepada orang tua. Apalagi yang terpenting jangan sampai handphone, gadget, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah cepat banget udah azan. Nah segera, itu yang hati-hati tanpa disadari itu pun juga bisa memalingkan diri kita dari kewajiban kita yang dimana Allah perintahkan sesungguhnya kewajiban harus didahulukan daripada perkara-perkara yang mubah. Main handphone perkara mubah boleh tapi jangan melampaui batas dari kewajiban menjalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Yai Asronia mungkin bisa menambahkan kondisi seperti ini mungkin juga dialami banyak orang ketika kita melewati satu tempat yang sepi, yang gelap. Mungkin manusiawi ya, kita ada rasa takut kemudian deg-degan begitu. Nah, apakah ini juga bagian bentuk daripada syirik yang kecil dan lalu bagaimana kita ketika kita mendapati situasi seperti itu? Fadal Yai. Ya, terima kasih. Ada sisi-sisi manusiawi yang itu berada di dalam ruang toleransi. Ada sisi-sisi yang berlebihan, karena berlebihannya kemudian nanti bisa berdampak kepada kesyirikan. Misalnya takut. Takut itu kan sifat manusiawi, itu jibilli, sesuatu yang memang melekat pada kita. Sebagaimana kita senang harta itu juga manusiawi. Kemudian pengen pinter, merasa pinter, itu juga manusiawi. Akan tetapi begitu berlebih, melebihi dosisnya, itu bisa terjebak kepada kesyirikan. Misalnya tadi dicontohkan, begitu jalan sendiri, kemudian kita takut, kemudian terasosiasi berbagai bayangan. Ini ada jin, ada kuntilanak, ada... Kalau takutnya misalnya di tempat sepi, di situ ternyata biasanya ada begal, kemudian kita lari, itu kan manusiawi. Apalagi didasarkan kepada evidence base, misalnya daerah situ daerah rawan. Rawan, iya. Maka sebelum kita masuk kepada lingkungan itu kita kenali, dan kalau memang daerah rawan kita bawa temannya dipahami itu sebagai pelindung dalam konteks hubungan rasional, bukan pelindung dia yang akan menyebabkan saya hidup dan mati. Nah kalau itu hulu, itu udah berlebih. Demikian juga kalau kita nggak ngerti, kita belajar. Begitu kita belajar punya ilmu, merasa tinggi, padahal ketinggian itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala, berarti ada sisi syirik di dalam diri kita. Merasa pintar, merasa kaya, begitu kaya memang boleh, tetapi kemudian dia merendahkan orang karena faktor kekayaan, padahal zat yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa taala,
berarti kita di dalam diri kita ada sifat kiber yang menyebabkan jatuhnya kepada kesyirikan. Wallahu a'lam. Baik, termasuk juga mungkin ada doa yang disunahkan oleh Rasulullah ketika kita melewati tempat sepi dengan Bismillahi la yadhurruhu ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.